فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Sekarang kita memasuki halaman 104. Qala al-mu'allifu asbahullah bi ayyi syai'in yukhtassu hadha dzikr wa mata yuqal. Kata beliau, pembahasan yang kita bahas ini dengan sesuatu apa dikhususkan zikir ini diucapkan dan kapan diucapkan zikirnya ini. Karena kaitannya masalah qadaul hajah, buang air besar, buang air kecil, itu kan tergantung tempatnya kan. Ada yang tempatnya itu terbuka, enggak ada bangunannya. Kemudian ada juga tempat yang sifatnya ada bangunannya. Tentunya kalau tempatnya terbuka, ya kita prediksikan ketika ingin masuki area lokasi tersebut. Bisa dipahami? Jadi baru baca doanya gitu loh. Kan ada area lokasi yang orang langsung di tempat itu qadaul hajah. Mungkin di tengah-tengah padang pasir atau mungkin di tempat yang sepi, yang biasa memang dipakai orang itu loh ya. Tapi enggak ada bangunannya. Kapan dia sudah mendekati itu baca. Kalau ada bangunannya enak, sebelum dia masuk bacanya. Kan gitu. Kita lihat biar tambah jelas. Qala al-Hafidz rahimahullah taala fil Fathul Bari wal kalam huna fi maqamain. Pembicaraan di sini pada dua tempat. Ahadihima hal yukhtassu hadha dzikr bil amkinah al mu'addah lidzalik. Yang pertama, apakah zikir ini dikhususkan dengan tempat-tempat yang memang disiapkan untuk itu? Seperti apa? WC toilet umum atau WC-WC yang ada bangunannya itu memang dibangun untuk itu gitu loh. Bisa dipahami? Iya kan? WC, kamar mandi, toilet itu kan memang dibangun untuk itu. Likauniha tahdhura syayatin. Kalau benar-benar untuk itu, WC, kamar mandi, toilet itu karena dihadiri oleh para setan itu loh situ. Sehingga doanya pas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kama warada fi hadis Zaid bin Arqam fi Sunan. Sebagaimana yang datang dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu di dalam Sunan. Au yashmal atau mencakup juga hatta law bala fi ina'in masalan. Atau kalau seandainya kencing di botol atau kencing di bejana, baca doa enggak gitu loh. Ketika dia mau kencing itu loh. Misalkan taruhlah dia kebelet gitu ya, lagi nyopir afan ya, mungkin di pelosok di pedalaman itu mau nyari toilet umum enggak ada lah istilahnya. Berhenti pinggir jalan. Dia bawa afan botol aqua atau bejana misalkan. Tampung di situ. Nah, itu masuk enggak baca doanya sebelum kencing di bejana tadi atau di botol tadi? Kita lihat. Naam, atau ada yang mengatakan au yashmal atau mencakup hatta law bala fi ina. Atau juga ada yang mengatakan mencakup bahkan kalau seandainya kencing di bejana, masalan fi janabil baiti, pinggir rumah misalkan. Al-asah, ini pendapat yang kuat ini yang paling sahih. As-sani yang kedua, ma la yushra' fi qadil hajah. Jadi bahasanya yang paling asah adalah apa? As-sani yang kedua, ma la yushra' fi qadil hajah, selama tidak syariatkan dalam qadil hajah. Ini pembahasannya. Jadi walaupun taruhlah dia kencing di pinggir rumah pun atau dia kencing di tempat mana misalkan posisinya ya zikir doa tadi itu karena kaitannya dengan apa? Dengan qadil hajah dibaca gitu loh ya. Nah, walaupun pendapat yang sebelumnya kita lewati kemarin untuk masalah tasmiyah itu kan pendapat yang kuat itu mustahab, tidak sampai wajib kan yang tasmiyah. Baca doanya kemudian baca bismillah ketika mau masuk kamar mandi atau semisalnya. Pembicaraan yang kedua, al-maqamus tsani, pembicaraan yang kedua.
Mata yaqulu dzalik, kapan itu diucapkan? Mengucapkannya kapan? Faman yakrah dzikrallah fi tilkal halah nam yufsal. Maka barang siapa yang memakruhkan berzikir kepada Allah dalam keadaan tersebut dirinci. Faham? Walaupun pendapatnya kuatan enggak boleh ya, di kamar mandi kok zikir enggak boleh, walaupun dalam hati. Amma fil amkin al mu'addad dzalik. Yang pertama, adapun kalau di tempat-tempat yang disiapkan untuk itu, WC, toilet umum atau toilet pribadi, intinya WC, toilet, bangunan yang disiapkan untuk itu gitu loh. Fayaquluhu qubail dukhuliha, maka mengucapkannya sebelum masuk. Paham ya, ada pintu, nah, sebelum masuk atau mengucapkan doanya. Bisa dipahami insyaallah ya. Karena itu bangunan yang disiapkan untuk itu. Sehingga dia bacanya kapan? Qubail. Qubail ini tasghir qabl. Jadi benar-benar sebelum masuk itu loh ya. Nah, dia baca. Wa amma fi ghairiha, adapun di selainnya, selain bangunan yang dibangun untuknya, untuk WC atau toiletan itu, fayaquluhu fi awal syuru'. Maka dia mengucapkannya itu di awal permulaan. Awal permulaan ketika dia mau kencing, awal permulaan ketika dia mau buang air besar, dia mengucapkan. Paham ya? Nah, contohnya bagaimana? Memang ini kita mungkin kalau bayangkan posisi mungkin di padang pasir atau kepepet, misalkan seperti itu. Kata symiris siyabih, ketika sudah mulai menyingkap atau menyingsing pakaiannya. Afan ya, bisa dibayangkan sendiri ya. Jadi posisi ketika sudah mulai menaikkan pakaiannya itu baca dia. Mafhum? Naam. Wa hadza madhhabul jumhur, ini pendapat jumhur. Wa qalu, mereka mengatakan fiman nasnya, bagaimana orang yang lupa? Yasta'id biqalbihi. Ini pendapatnya lemah ya. Dia beristi'adzah dengan hatinya. Di dalam hatinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is. Di dalam hatinya. Kalau lupa mengucapkan tadi itu. Sudah terlanjur masuk itu maksudnya. Masuk kamar mandi, WC, toilet, nah, sudah beraktivitas, mungkin kencing atau BAB, dan dia lupa tadi nggak baca doa. Kalau pendapat ini mengatakan dengan hatinya, la bilisanih, tidak dengan lisannya. Wa man yujizu mutlaqan kama na'am. Wa man yujizu mutlaqan kama qala an Malik la yahtaj ila tafsil. Kalau pendapat mengatakan boleh secara mutlak, nggak perlu lagi dirinci. Paham ya? Jadi baik itu di bangunan atau enggak bangunan, pokoknya intinya ketika dia ingin qada'il hajah, baca zikir tadi. Nah, bagaimana menurut pendapat yang mengatakan boleh baca dalam hati? Nah, sekarang ini. Qultu qaulul jumhur shawabun. Pendapat jumhur itu benar. Bahwasanya apa, barakallahu fiik, dia mengucapkannya sebelum masuk kalau itu bangunan. Paham ya? Atau ketika dia sudah mulai menyingkap pakaiannya, menyingsingkan pakaiannya kalau dia itu bukan di bangunan. Itu benar, illa kecuali qauluhum, ucapannya, illa qaulahum, ucapannya yasta'id biqalbih la bilisanih. Ini yang dikritik. Kecuali ucapan jumhur yang mengatakan boleh isti'adzah dengan hatinya bukan dengan lisannya. Zikir dengan hati boleh gitu maksudnya. Ini dikritik ya. Faqad taqaddama 'inda hadits Umar radhiyallahu anhu wa huwa awal hadits fi hadzal kitab. Dan sungguh telah kita lewati di awal hadis kitab ini, yaitu hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, anna dzikra mahalluhu al-lisan. Zikir tempatnya mana? Tempatnya zikir di lisan. Wal isti'adzah dzikrun, sedangkan isti'adzah zikir atau bukan? Isti'adzah zikir. Fala yakfi isti'adzah bil qalb, maka enggak cukup orang isti'adzah dengan hati. Enggak cukup isti'adzah dengan hati. Enggak cukup berdoa dengan hati. Wa ala hadza, ini yang pendapat yang kuat ya. Wa ala hadza, dan berdasarkan penjelasan ini, fa inna dzikraha fi asna'i qada'il hajah fala yaquluha. Maka zikir, fa inna dzikraha, maka zikir, fa in dzakaraha fi asna'il qada'il hajah, kalau dia mengingatnya itu ketika di pertengahan qada'il hajah, maka enggak perlu dia mengucapkannya. Bisa dipahami? Sudah masuk kamar mandi, masuk toilet, sudah dalam kondisi dia kencing atau BAB, ingat, wah tadi belum baca doa. Nah, pendapat yang kuat enggak usah baca doa. Enggak usah baca zikir, lah dengan hati wala dengan lisan. Kalau dengan lisan parah, dengan hati enggak boleh. Terus bagaimana? Diam aja. Kalau dengan alasan ingin mengisi kekosongan waktu itu, misalnya di toilet lama 1/4 jam, daripada zikir eman-eman, zikir dengan hati, enggak boleh. Terus bagaimana? Diam aja sudah. Diam aja sampai selesai. Itu pendapat yang kuat. Mafhum. Yang terakhir, adzikru 'inda khuruj minal khala. Ini pendapat yang dikuatkan, nanti hadisnya hasan ya.
Zikir ketika keluar dari kamar mandi, bagaimana zikirnya? Yang ma'ruf yang masyhur apa? Ghufranaka ya. Fihi hadits Aisyah anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-khala' qala ghufranaka. Dalam pembahasan ini ada hadisnya Aisyah anha bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau apabila keluar dari kamar mandi qala ghufranaka, beliau mengucapkan ghufranaka. Artinya apa sih ghufranaka itu? Artinya adalah atlubu ghufranak, aku minta ampunanmu ya Allah. Itu ditakdirkan dari ghufrana mansub sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Fi'ilnya dibuang. Takdirnya natlubu atau atlubu. Nah, atlubu ghufranak ya Allah. Aku minta ampunanmu ya Allah. Faham? Akhrajahu Abu Dawud at-Tirmidzi min tariqi Yusuf bin Abi Burdah. An abihi qala haddatsatni Aisyah anha. Fadzakarahu wa Yusuf bin Abi Burdah qala al-Ijli kufi thiqah. Wa qala al-Hakim min thiqati ahli Abi Musa min thiqati ahli Abi Musa, keluarga Abu Musa. Lam najid ahadan yat'an fihi, enggak ada seorang pun yang mengkritik atau mencaci maki beliau. Wa taqarru Ibnu Hibban fi thiqat wa qala adh-Dhahabi fil Kashif thiqah wa qala fi Taqrib maqbul. Intinya perawi tersebut imam thiqah imam maqbul. Thiqah itu jelas ciri khas hadis sahih, maqbul itu ciri khas hadis hasan. Kalau dalam ilmu shalah seperti itu. Was-sahih al-hadits al-Albani fil Irwa, dan hadis ini disahihkan oleh al-Imam al-Albani dalam Irwa. Wa qala sahahu al-Hakim, disahihkan juga al-Hakim juga, beliau berkata wa kadza Abu Hatim ar-Razi, dan juga disahihkan oleh Abu Hatim ar-Razi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Ibnu Jarud wa Nawawi wa Dzahabi wal khulasah, ini khulasahnya. Anal hadits hasan, hadisnya hasan khulasahnya. Wa ala hada, maka berdasarkan penjelasan ini fayustahabbu hadza dzikr 'inda khurujihi min al-khala', maka dianjurkan, disunnahkan zikir ini ketika keluar dari kamar mandi atau toilet. Ghufranaka pendek. Yang terakhir biar pas di titik itu, yustahabbu 'inda dukhulil khala' taqdim ar-rijl al-yusra wa 'inda al-khuruj al-yumna. Sahih ini adab juga. Dianjurkan, disunnahkan ketika ingin masuk kamar mandi atau toilet mendahulukan kaki kiri ketika masuk ya, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Bedakan, masuk kiri dulu, keluar kanan dulu. Paham? Naam. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, hadzal adabu muttafaqun ala istihbabihi. Adab ini disepakati atas apa? Kesunahannya. Sunnah, istihbab, mustahab, mandub itu masnun, sunnah ya. Wa hadhi qa'idatun ma'rufatun, ini kaidah yang ma'rufah. Wa hiya, yaitu anna makana min at-takrim budi'a fihi bil yumna. Sahih. Ini kaidah ini bahwasannya semua perkara yang merupakan bentuk takrim, pemuliaan, diawali dengan apa? Kanan. Antum ketika keluar dari kamar mandi kan mulia, dari tempat najis menuju tempat bersih, kanan itu loh, ya kan? Nah, kemudian kita pakai sandal, mulia kan? Kanan dulu. Masuk masjid, mulia kan? Kanan dulu. Paham ya, seperti itu. Wa khilafu bil yasar, dan nah barakallahu fiik, dan sebaliknya dengan kiri. Maksudnya bagaimana maksudnya? Kalau misalkan masuk kanan, keluarnya kiri, itu kalau ke masjid. Kalau kamar mandi tadi apa? Masuknya kiri, keluarnya kanan. Qultu, katakan, wa hakadha naqala ittifaq Ibnu Qasim fi hasyatihi wa qad taqaddama 'inda hadits raqam 10 ma yustahabbu fihi taqdimul yamin wa ma yustahabbu fihi taqdimul yasar. Kata beliau, kata Syekh Zaid mengatakan, demikianlah dinukilkan ittifaq, kesepakatan Ibnu Qasim dalam hasyahnya, dan sungguh sudah kita lewati juga penjelasan yaitu hadis nomor 10, apa saja yang dianjurkan untuk mendahulukan kanan dan apa saja yang dianjurkan untuk mendahulukan kiri. Sudah kita lihat semuanya ya. Kesimpulannya barakallahu fiik, zikirnya itu sahih. Jadi ketika mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika mau keluar apa? Ghufranaka. Nah, baca ghufranakanya itu dalam kamar mandi atau keluar dulu? Sebagian ulama menyebutkan, nah barakallahu fiik, karena di situ tidak ada lafaz yang mengandung ucapan lafaz jalal Allah, ya kan? Enggak ada lafaz Allah kan itu kan? Itu langsung begitu mau keluar buka pintu ghufranaka. Paham ya? Karena kalau yang sebelumnya kan ketika mau masuk kan ada lafaz Allahumma inni a'udzubika, sehingga dibaca di luar dulu. Kalau ini posisinya kalau misalkan di sahra padang pasir bukan bangunan, ya ketika ingin keluar area itu sudah selesai, beres semuanya, bersuci, meninggalkan ghufranaka. Kalau di bangunan begitu keluar buka pintu ghufranaka. Melangkahkan kaki keluar dulu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.